Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Bapak, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Dan ketika kehadiran-Mu kami rasakan di tempat ini, di program ini, Tuhan, maka kami percaya akan ada lawatan Tuhan yang begitu dahsyat terjadi atas hidup kami. Bagi mereka yang menonton program ini, ketika mereka mengalami beban berat, ketika mereka mengalami kesulitan, ketika mereka mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus, kami percaya melalui program ini ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada jawaban bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami juga yakin, kami juga percaya bahwa melalui kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan, Engkau mau berbicara bagi setiap kami. Engkau mau melawat kami, Engkau mau memperbarui kehidupan kami. Sehingga sungguh hati kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami bisa mengenal Tuhan dengan benar melalui kebenaran yang akan dibagikan. Terima kasih Bapa, urapilah hamba-Mu yang akan berbicara dan membawakan kebenaran firman-Mu. Pakailah lidah bibir hamba-Mu agar sungguh-sungguh disampaikan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah koneksi daripada sinyal Wi-Fi yang kami gunakan, agar sungguh ketika firman diberitakan, tidak ada gangguan apapun Tuhan. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan melindungi program ini, dijauhkan daripada segala hal-hal yang tidak atau bukan berasal daripada Tuhan. Agar sungguh hanya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktu-Mu, Kau ambil alih tempat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan diangkat pada siang hari ini adalah misteri keturunanmu akan menginjak kepala. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya akan persilahkan kepada hambanya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak Sony. Saya berharap pada siang hari ini dengan berbagai tantangan gitu ya, tadi Pak Sony katakan gitu ya, tapi kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Disinilah ketika kita mau mengungkap misteri gitu ya, pasti harus ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan ya nggak ada misterinya gitu ya. Jadi saya akan coba bahas mengenai ketika Kristus di dalam, kita tahu bahwa di dalam bukit, di atas bukit Golgota, di dalam pengorbanan di atas kayu salib, kita bisa melihat sebenarnya itu sudah dinubuatkan gitu kan, di dalam kitab Kejadian jauh gitu ya, sudah dinubuatkan gitu. Dan misteri ini yang akan kita coba sikapkan sehingga kita boleh diperkaya iman kita, sehingga kita tahu bahwa kemenangan di atas kayu salib Kristus itu adalah kemenangan yang total. Tapi kalau kita tidak tahu menangnya total dari mana kan gitu ya, kadang tahu-tahu misalnya kita lihat skor gitu ya, Chelsea versus Madrid berapa gitu kan, siapa yang ngegolin 2-0, pokoknya Chelsea menang misalnya gitu ya, tetapi kita nggak menonton pertandingannya, kita nggak tahu bagaimana proses golnya terjadi, itu nggak seru juga gitu ya. Jadi hanya mendengar bahwa Chelsea menang gitu ya. Nah, hari ini saya coba mengatakan bahwa Kristus menang total, tetapi kita harus melihat proses itu dan nubuatan itu terjadi sampai Kristus menang total, sehingga orang percaya, setiap kita yang percaya itu menerima janji Tuhan secara penuh gitu ya. Nah, kita akan coba, saya akan kutip dulu, buka dulu ya di dalam kitab Kejadian 3, saya akan kutip saja, saya akan bacakan buat setiap kita. Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu, keturunan si ular atau si jahat, dan keturunannya itu keturunan manusia melalui si perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, yaitu nanti Kristus melalui Maria ya, dan engkau akan meremukkan tumitnya ya. Jadi nanti Kristus harus mati di atas kayu salib.
Nah, di sini kita melihat saya akan membuktikan gitu kan bahwa Alkitab begitu dengan jeli mengikapkan satu rahasia besar sehingga iman Kristen bukan sekedar iman yang membabi buta bahwa saya telah menerima penuh daripada Tuhan, saya adalah umat pemenang, tetapi kita tidak mengerti di mana kita menang gitu ya. Nah, ini juga iman yang membabi buta, bahaya juga gitu ya. Nah, pada siang hari ini saya coba beberapa kutipan-kutipan yang akan saya capture ya. Jadi capture ini adegan-adegan tertentu dan ini akan berelasi dan kita makin paham. Oh, ini loh ya kemenangan yang sudah Tuhan gambarkan di dalam kitab Kejadian, bahkan di dalam kitab para nabi gitu ya, perjalanan Musa keluar dari Mesir sebagai penggambaran daripada Lewiatan ular. Nanti saya akan bahas. Yang pertama saya akan coba kutip di dalam Kejadian 3 ayat 14 ya. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Di sini sudah mengatakan bahwa ular itu dikutuk, sampai makanannya itu debu tanah. Ini bukan sekedar istilahnya, kalau kita melihat bahwa secara real gitu ya, itu ular bisa makan seekor kambing, domba, bahkan sapi bisa dia makan gitu ya. Loh, ini kok makannya debu tanah? Apa arti makan debu tanah? Ini di sini menggambarkan bahwa debu tanah, ketika kita tahu pada waktu kerajaan, misalnya Raja A menyerang kerajaan B, maka ketika kerajaan B itu dikalahkan oleh kerajaan A, maka kepala daripada kerajaan B itu, rajanya, itu dipenggal gitu ya. Nah, itu penggambaran kepala gitu. Ketika Daud melawan Goliat, kita tahu dipenggal kepala Goliat gitu ya. Lalu apa yang terjadi pada waktu zaman kerajaan, maka di dalam kursi tata raja, di kursi tata raja itu ada semacam kursi rajanya itu ada semacam apa ya, penyangga kaki gitu ya. Jadi kakinya itu enggak langsung ke lantai, jadi ada penyangga kaki berupa kayu, dan biasanya penyangga kakinya itu di dalam penyangga kaki itu ada tulisan atau gambaran ukiran kepala yang pernah dipenggal, yang pernah dikalahkan raja-raja, kepala raja-raja yang pernah dikalahkan oleh raja tersebut. Ya, misalnya Firaun menyerang kerajaan ini, maka raja itu dilukiskan di dalam tatakan kakinya gitu, keset lah ya gitu ya. Jadi ada kepala raja itu. Artinya apa? Udah ditaklukkan. Dia injak kakinya, makanya di kursi raja itu pada waktu zaman itu, zaman Firaun, itu di tatakan kakinya itu semacam kita bilang keset gitu ya, itu diinjak sama dia, menandakan bahwa raja-raja yang di bawah kaki saya ini udah nggak ada ininya lagi, sengatnya lagi, udah nggak ada kuasanya lagi, udah di bawah kekuasaan saya, gitu ya. Jadi artinya ketika dikatakan ular makan debu tanah gitu kan, itu sudah diberikan satu cuplikan di dalam nubuatan bahwa Kristus, bahwa kita setiap orang percaya bahwa kuasa dosa di dalam iblis gitu ya, itu tidak ada lagi kemenangannya, itu sudah dipatahkan. Tuhan akan remukan kepala ular gitu ya. Ini penggambaran debu tanah gitu ya. Nah, saya akan capture lagi gitu ya. Saya kalau suaranya agak-agak lantang, semangat ya Pak Sony ya. Buat teman-teman, mungkin Pak Sony udah biasa kali ya. Yang lain yang belum biasa, ini hamba Tuhan apa gitu kan, sepertinya nggak marah-marah ya. Maklum ya, saya ini sekalian kenalan dikit gitu ya. Saya ini kan alma mater Trisakti gitu ya, jadi ya kampus, tahu ya kampus, kampus ya. Kita akan buka lagi di dalam Keluaran, saya nggak bakalan bahas kampusnya gitu ya. Keluaran 12 gitu ya. Saya akan bacakan lagi ketika tulas 10 dikatakan ya. Ini peristiwa-peristiwa yang memberikan penggambaran gitu ya, bagaimana ketika Kristus sudah menubuatkan bahwa kemenangan total di dalam Kristus itu sungguh nyata gitu ya. Keluaran 12 ayat 29 sampai 30 saya akan bacakan buat setiap kita. Tulah ke-10, anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang menduduk di tahtanya sampai kepada anak-anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Nah, apa makna daripada
itulah anak sulung mati. Ya, kita tahu ya bahwa waktu kita kita bicara kerajaan, kita bicara dinasti, maka pada waktu rajanya, papahnya mungkin sebagai seorang raja, maka akan diturunkan anaknya gitu ya. Anaknya sebagai putra mahkota gitu, akan terus diturunkan lagi sampai cucunya, terus demikian. Nggak ada habis-habisnya. Maka orang yang diperbudak pun akan terus menjadi budak, karena raja itu akan terus turun-temurun menyerahkan kerajaannya kepada orang-orangnya atau kepada keturunannya gitu ya. Nggak akan habis-habis. Tetapi ketika kita melihat bahwa tulah ke-10, saya kutip kembali, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, itu mengalami kematian. Artinya apa? Ketika iblis dikalahkan, Firaun penggambaran daripada kekangan atau genggaman iblis kepada umat pilihan. Penggambaran dari iblis yang mengambil manusia yang berdosa, yang akhirnya manusia berdosa tidak bisa, sama seperti bangsa Israel sebagai tawanan, sebagai tahanan yang tidak berkutik apa-apa, yang tidak bisa menemukan Allah atau tidak bisa mencari Allah karena mereka di dalam tawanan, mereka tidak bisa untuk dalam hidup mereka untuk mengenal Tuhan yang sejati. Maka ketika itu Firaun penggambaran daripada tangan iblis yang ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka berada di genggaman kuasa si jahat. Maka Firaun dipatahkan kuasanya, tidak lagi bisa karena anaknya mati, ya kan? Itu penggambaran bahwa tidak ada kuasa lagi, tidak ada keturunan yang akan menyambung lagi kuasanya, tidak akan lagi ada kelanjutan bahwa nanti orang umat pilihan keluar itu akan menjadi budak lagi, menjadi tawan lagi. Tidak ada lagi. Manusia berdosa sudah mengalami Kristus di dalam kematiannya, maka akan menjadi orang yang dibebaskan dari dosa. Ini penting. Karena kuasa maut sudah dipatahkan sampai keturunan ini, penggambaran bahwa keturunan dari Firaun mati yang harusnya dia mengisi tahta, menggantikan daripada Firaun, dia menjadi Firaun baru. Tapi di dalam tulah 10 terjadi tangisan, erangan yang hebat di tanah Mesir. Wah, ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Nanti Firaunnya juga mati ya. Ini langsung anaknya dulu gitu kan. Keturunannya yang akan datang udah diputus dulu. Nah, nanti kita tahu ya, kita tahu bahwa ceritanya waktu di Laut Teberau, Firaun dan pegawai-pegawai semua tentaranya dihabiskan, ditelan oleh Laut Teberau. Bayangkan ya, Tuhan matikan dulu keturunannya tuh, ya, baru jadi Tuhan matikan palanya dulu. Jadi udah yang akan datang dulu dia sudah stop dulu. Yang ini mah tinggal receh gitu ya. Sama ya, debu dan tanah, kuasa iblis yang tadi di dalam Kejadian 3 ayat 15. Debu dan tanah sebagai makanan, 14, debu dan tanah sebagai makanannya, itu sudah dipatahkan dulu di awal gitu loh, bahwa nanti kamu akan lulu lantah, kamu nggak ada kuasanya lagi, gitu ya. Makanya misteri remukan gitu ya, meremukan kepala. Ketika ayat 14, lalu 15-nya remukan kepala. Nah ini menarik ya. Nah, kita coba lihat lagi, capture lagi gitu ya, capture lagi di dalam Keluaran 14 juga, ketika itu keluar menyeberangi Laut Teberau ya. Kita coba, saya akan kutip saja Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Kita tahu kisah ini terkenal ya. Moses ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, lalu terberalah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi ketika itu penggambaran dari Laut Teberau, laut itu penggambaran seperti lewiatan ular, Bapak Ibu ya. Kan laut tuh nggak pernah ada yang lurus gitu ya. Kalau lurus jalan gitu ya, jalan tol lurus gitu ya. Tapi kalau laut pasti lekak-lekuk ya. Nggak ada laut tuh yang lurus gitu ya. Lihat aja sungai deh, sungai ya kan. Sungai pasti lekak-lekuk. Itu seperti kalau kita lihat peta ya, itu seperti ular. Seperti ular itu. Jadi ini penggambaran lewiatan ular, dan itu pernah juga oleh Nabi coba kita buka dalam Yesaya 27 ya. Ini kita coba diingatkan kembali nih. Kita para nabi ya. Saya akan kutip saja dalam Yesaya 27 ayatnya yang pertama ya. Saya akan coba bacakan saya ayat pertama. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat, atas lewiatan, ular yang meluncur, atas lewiatan,
ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Bayangkan ya, laut teberau, siapa yang bisa mematahkan, membelah gitu ya? Nggak ada yang bisa membelah laut gitu loh. Hanya tangan Tuhan, makanya pedang Tuhan mematikan seperti ular yang belikak-likuk, langsung dipotong begitu rupa. Waduh, ini sih di depan mata kepala bangsa Israel gitu ya. Bayangkan ya, kita orang percaya gitu ya, bayangkan ya, kemenangan yang Tuhan berikan tuh sampai kepalanya gitu kan, tadi makan debu tanah, kepalanya dihancurkan, dipotong pula gitu kan. Bayangkan gitu loh. Bayangkan sampai sejauh itu, sampai tidak ada lagi jaminan bahwa anaknya pun udah dipatahkan duluan, dimatiin dulu tuh anaknya si Firaun tuh, keturunan Firaun dimatiin dulu. Bayangkan, udah future gitu loh. Ini future-nya udah dimatiin dulu, bayangkan. Apalagi yang sekarang present gitu kan. Ditunjukin tuh present tuh pada waktu bangsa Israel ingin terpepet gitu ya, tidak ada lagi jalan gitu ya. Justru disitulah ketika itu Tuhan menunjukkan bahwa akulah Tuhan gitu loh. Di situ kita melihat bahwa tidak ada yang bisa melepaskan manusia berdosa dari genggaman daripada iblis, kalau bukan tangan Tuhan yang lepaskan. Nah, ini penggambaran seperti itu. Jadi bangsa Israel nggak ada apanya ya. Kalau kita bicara lihat ya, dia nggak bawa apa-apa. Bayangkan. Kalau kita lihat telusuri ya, bangsa Israel keluar dari Mesir. Kok bisa ya dia bisa bikin lembu emas? Emasnya dari mana? Emasnya dari kebaikan dari orang-orang Mesir. Ketika itu Tuhan bilang, minta kepada kiri kanan orang-orang Mesir berbaik hati memberikan emas, perak, segala macam buat mereka. Bayangkan ya, dia pakai baju pun, kita tahu ya membaca Alkitab ini, baju ini nggak robek-robek gitu ya. Di situ nggak ada dep store gitu ya, nggak laku dep store. Karena kasut kakinya pun nggak rusak-rusak. Kebayang nggak pemeliharaan Tuhan atas setiap umat percaya? Kebayang nggak? Ini kita sekarang iman Kristen, jadi ketika kita mendengar bahwa misteri ini bukan sekedar kita percaya saja ya, saya mendapat kemenangan daripada Tuhan karena saya orang Kristen gitu kan. Tetapi ketika kita tidak bisa melihat bagaimana cara kerja Tuhan di dalam perkataan yang hidup itu, akhirnya iman kita bertambah-tambah. Ini yang paling penting ya. Tangan Tuhan yang membelah laut teberau, disitulah kita bisa melihat sesungguhnya misteri dari berremukan kepala gitu ya, kemenangan total Kristus di atas kayu salib. Sudah tidak ada lagi di mana sengatmu, hai maut, ya kan? Kita bisa menantang demikian loh. Kenapa? Karena sudah dipatahkan dari keterangan yang tadi sudah kita bahas gitu ya, yang sudah kita dengar gitu ya. Bayangkan Tuhan melihat jauh ke depan. Jauh ke depan. Dia melakukan jauh ke belakang sebelum kita ada, ya. Jauh sekali gitu. Bayangkan betapa kasih Tuhan, betapa Alkitab ini, perkataan Allah ini luar biasa membuat kita kagum. Dan saya berharap siang hari ini, ketika kita mendengar sedikit dari siraman rohani siang hari ini, ya, kita makin kagum akan Tuhan. Jadi nggak boleh lagi tuh ragu gitu ya. Tuhan yang menyelamatkan jiwamu gitu ya, rohmu itu gitu yang terkekang tertawan gitu ya. Tuhan juga akan memelihara yang sifatnya materi kamu gitu, jasmani gitu ya. Rohani yang lebih penting. Yang karena kalau rohani ini nggak ada yang bisa gitu ya. Manusia berdosa, siapa sih yang bisa melepaskan dari maut? Siapa sih yang nggak, kalau di dalam keberdosaan manusia, siapa yang bisa dalam kehebatan manusia sendiri? Apa yang bisa manusia andalkan untuk bisa akhirnya katakanlah dia masuk surga kalau bukan karena salib Kristus? Kalau orang tidak percaya kepada Kristus, maka tidak mungkin orang itu akan diselamatkan. Karena yang memberikan kemenangan total adalah Kristus, gitu kan. Sekarang kita tinggal beriman di dalam Kristus, gitu kan. Di situ ada pengampunan dosa, maka kita yang menerima Dia, maka kita sudah diampuni dan diperdamaikan oleh Kristus. Wah, ini misteri dalam sekali. Yes. Jadi kalau kita bicara lagi nanti darah anak domba gitu kan, pakaian dari cawat, daun dan cawat, wah ini semua panjang lebar. Mungkin nanti sesinya lagi ada lagi gitu ya. Dan saya rasa siang hari ini saya sampai di sini dulu, Pak Sony. Ya. Puji Tuhan, luar biasa ya. Ternyata ada sesuatu di balik misteri keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ya. Ternyata kalau kita melihat apa yang dijelaskan atau dipaparkan oleh Pak Hengki Kurniawan sangat luar biasa. Ya, karena membuktikan bahwa
kematian Yesus di atas kayu salib ini menghancurkan kuasa maut, ya, menghancurkan kuasa dosa sampai kepada semuanya, pokoknya semuanya itu meluluhlantahkan ya. Iya, hancur sampai ke dalam-dalamannya itu semua. Itu luar biasa ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menebus dosa kita selain daripada Yesus Kristus, ya. Amin. Nah, puji Tuhan, hari ini kita juga sudah diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Walaupun singkat, tetapi penjelasan ini luar biasa. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kita tadi ditekankan oleh Pak Hengki bahwa kita tidak perlu takut lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Karena apa? Karena hal yang rohani saja, yang lebih penting daripada hal-hal yang jasmani, ini sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Apalagi hal-hal yang jasmani, seperti kebutuhan kita semua, di zaman-zaman pandemi ini tidak perlu takut, ya. Jangan kamu khawatir, ya, karena tidak ada orang yang dapat menambahkan sehasta saja karena kekhawatirannya. Amin. Amin. Puji Tuhan, ya. Sebelum kita akan menutup, saya bersyukur, berterima kasih kepada Pak Hengki Kurniawan atas waktunya. Walaupun kita masuk agak terlambat dan Pak Hengki juga agak tercepat-cepat jadinya, ya. Ya, tetapi kita bersyukur firman Tuhan yang hidup sudah diberitakan, dan terima kasih buat waktunya juga, ya, buat kesediaannya. Nah, sebelum kita menutup pada siang hari ini, saya akan mengumumkan bahwa program siraman rohani akan hadir setiap hari Kamis pukul 12. Kalau memang tidak ada halangan, kami akan tepat pukul 12. Tetapi kalau ada kendala seperti koneksi atau apapun, kita berusaha untuk bisa tepat waktu, tetapi apa daya kalau ada halangan, ya, dengan koneksi atau dengan sinyal wifi, kita harus mencari jalan keluar seperti hari ini. Tetapi kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Sebelum kita menutup pada kesempatan siang hari ini, kita akan menyembah Tuhan, dan saya minta juga kesediaan nanti untuk Bapak Hengki untuk menutup kita di dalam doa, ya. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Kita tidak perlu khawatir karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Tuhan setiap tangan terangkat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku.
Dikatakan bersama. Ku yakin Tuhan memberkati. Semua dengan iman katakan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Go we sing. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, kami Haleluya. menyembahmu pada pagi hari ini karena Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. We sing Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Come on, sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia gak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu setia, pertolongannya tepat waktu. Dia pernah menolong kita dan dia masih sanggup untuk bisa menolong kita. Dia Tuhan yang gak pernah ingkar janjinya. Come on, begin to worship Him. Begin to lift Him up in this place. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menolong kami Tuhan. Kau setia. So we worship You in this place, oh God. Oh, Holy Spirit. Kau penuhi tempat ini. Kau berkati setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh, we sing. Menolongku, selalu menjagaku.
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Saya persilakan kepada hamba-Nya untuk menutup kita di dalam doa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat rohani yang Tuhan telah berikan kepada kami, Tuhan. Cukup bagi kami, Tuhan, ketika kami mengakui bahwa janji Tuhan boleh ada pada setiap kami yang percaya di dalam Kristus. Karena secara rohani Tuhan, kami sudah menerima kemenangan total di atas kayu salib. Engkau sudah menggantikan kami, Tuhan, atas setiap dosa-dosa kami. Kami yang tak berdaya oleh karena daging ini, karena kuasa daripada dosa yang mematikan kami menuju kepada kebinasaan. Tetapi melalui Kristus, kami kembali dihidupkan. Terlebih lagi Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan, yang sudah Tuhan berikan janji di dalam kekekalan, bahwa kami berada di dalam kerajaan surga. Kami ucap syukur Tuhan, hanya di dalam Kristus saja setiap manusia berdosa boleh memperoleh keselamatan. Di luar daripada Kristus, maka manusia berdosa menuju kepada kebinasaan. Inilah kabar baik itu Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi pun, kami melihat bagaimana kebaikan Tuhan boleh terjadi atas kami. Sehingga pada siang hari ini Tuhan, kami boleh menerima berkat pada Tuhan, yaitu perkataan Allah yang hidup, yang menghidupkan iman kami. Ini yang lebih penting Tuhan dari segalanya Tuhan. Sia-sialah kami, bila mana kami di dalam jasmani kami Tuhan, keadaan lahir ya kami begitu baik, tetapi kami tidak mengenal Kristus, maka kami pun binasa. Tapi siang hari ini Tuhan, melalui program siraman rohani yang dipimpin oleh Pak Sony ini Tuhan, kiranya Tuhan pakai terus acara ini, sehingga banyak orang Tuhan yang disegarkan imannya, yang boleh kembali mendengar kepada firman Tuhan, mereka boleh dipulihkan keadaannya Tuhan. Amin. Terlebih lagi, mereka boleh dijangkau, mereka boleh dimenangkan jiwa-jiwa yang butuh dengan Tuhan, butuh dengan keselamatan Tuhan. Oleh program ini Tuhan memberkati beliau Tuhan. Terima kasih Bapak atas berkat yang begitu luar biasa pada siang hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita pada Yesus Kristus, dan sejahtera daripada Roh Kudus boleh terus menyertai setiap kita yang percaya. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Thank you Pak. Iya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, hari ini program kita telah berakhir, tetapi sebelum berakhir, saya mengingatkan kepada kita bahwa program siraman rohani akan hadir kembali minggu depan pada hari Kamis pukul 12 siang. Ya, kiranya Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama, kita akan memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan kesaksian-kesaksian rohani, ya, bagaimana Yesus, kebaikan-kebaikan dan kasih Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga iman kita kembali dibangkitkan. Amin. Sebelum kita tutup, saya memberikan satu ayat kepada kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya, Pastor Peter Tanuwijaya, bersama dengan Evangelis Hengki Kurniawan, mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Sony. Ya, sama.